Hai para inovator muda, kembali lagi dengan saya di materi tentang komunikasi, jaringan, dan keamanan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi beberapa konsep dasar yang penting untuk memahami bagaimana komputer berkomunikasi satu sama lain dan juga bagaimana jaringan bekerja. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang akan dipelajari dalam video ini. Dalam video ini, akan mempelajari dasar-dasar saluran komunikasi, kemudian perangkat yang memungkinkan untuk koneksi jaringan, lalu berbagai jenis jaringan dan topologinya, dan terakhir mempelajari tentang aspek-aspek kunci keamanan dan etika dalam jaringan. Dengan outline ini, mari kita mulai dengan topik utama, yaitu konsep komunikasi. Komunikasi dalam ilmu komputer adalah proses untuk berbagi data, program, dan informasi antara dua atau lebih dari dua komputer. Komunikasi pada dasarnya adalah sistem elektronik yang mentransmisikan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Komunikasi adalah dasar dari semua kegiatan jaringan. Nah, sekarang setelah kita memahami apa itu komunikasi, mari kita beralih ke bagaimana komunikasi ini terjadi melalui saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media atau wadah yang membawa data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Artinya, saluran komunikasi adalah elemen penting dalam sistem komunikasi apapun itu. Saluran komunikasi dapat berupa fisik ataupun nirkabel. Bentuknya fisik itu seperti kabel yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, dan bisa kita rasakan. Namun berupa nirkabel ini seperti jaringan Wi-Fi yang kita gunakan sehari-hari, baik di laptop ataupun di handphone. Setiap jenis memiliki kelebihannya masing-masing tergantung pada kebutuhan jaringan. Nah, sekarang untuk membuat saluran ini berfungsi, kita memerlukan perangkat tertentu. Mari kita bicarakan tentang perangkat di topik berikutnya. Nah, selanjutnya mari kita masuk lebih dalam tentang perangkat komunikasi. Perangkat merupakan komponen penting dalam pengaturan jaringan. Perangkat ini memfasilitasi komunikasi antara komputer dan perangkat lain yang memungkinkan aliran data untuk melintasi jaringan. Nah, apa saja perangkat-perangkat yang ada di dalam suatu jaringan? Ada perangkat yang namanya router. Nah, router ini mempunyai antena, biasanya beragam, bisa 2, 4, 6, atau 7. Nah, router berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan paket switch. Kemudian ada switch. Switch mengirimkan paket langsung ke perangkatnya, bukan mengirimkan ke jaringan seperti yang dilakukan oleh router. Lalu ada hub. Hub ini perangkat yang menghubungkan beberapa komputer dan perangkat secara bersamaan. Lalu ada lagi namanya repeater, perangkat untuk menguatkan jaringan dengan fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Nah, perangkat-perangkat ini bekerja sama untuk memastikan bahwa data dapat bergerak dengan lancar dan aman di seluruh jaringan, baik itu jaringan di rumah kecil ataupun di sistem perusahaan yang besar. Untuk memahami bagaimana setiap perangkat berfungsi, membantu dalam merancang dan mengelola jaringan yang efisien dan aman. Dengan perangkat-perangkat ini, kita dapat membangun suatu jaringan. Tapi sebenarnya apa sih jaringan itu? Mari kita bahas di topik selanjutnya. Nah, jaringan adalah suatu konsep yang menghubungkan dua atau lebih dari dua komputer yang memungkinkan mereka untuk bertukar informasi dan berbagi sumber daya. Cara perangkat ini diatur dalam jaringan disebut sebagai topologi jaringan, yang mana ini mempengaruhi kinerja dan kehandalan jaringan. Nah, sebenarnya ada apa aja sih topologi dalam jaringan? Ada namanya topologi bus. Nah, topologi bus ini menghubungkan semua perangkat ke dalam satu kabel pusat. Kemudian topologi bintang, itu perangkat akan terhubung ke hub pusat atau saklar. Kemudian ada juga topologi cincin. Sesuai dengan namanya, topologi cincin ini berbentuk lingkaran dengan data yang bergerak dalam satu arah. Nah, memilih topologi yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran wilayah, skala, dan juga persyaratan spesifik jaringan. Sekarang tergantung pada ruang lingkup dan skalanya, jaringan juga dikategorikan ke dalam berbagai jenis yang membawa kita ke topik selanjutnya.
Nah, jaringan dapat dikategorikan juga berdasarkan cakupan geografisnya, yaitu ada yang pertama paling terkecil adalah LAN atau Local Area Network. LAN ini mencakup area-area kecil seperti kantor, kos-kosan, atau juga rumah. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini menjangkau area yang lebih luas seperti kota. Lalu WAN, Wide Area Network, mencakup wilayah yang luas bahkan melintasi negara atau benua. Memahami jenis-jenis topologi ini sangat penting untuk membangun dan mengelola jaringan. Namun di samping membangun jaringan, penting juga untuk menjaganya agar tetap aman. Nah, mari kita bahas bagaimana untuk melakukan keamanan dalam suatu jaringan. Oke, keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi data dan juga sumber daya. Cara-cara untuk melakukan keamanan jaringan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kata sandi atau password yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, menginstal software antivirus untuk mendeteksi dan menghapus ancaman. Yang ketiga, melakukan safe browsing untuk menghindari situs-situs web berbahaya. Nah, langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa jaringan tetap aman dari potensi-potensi ancaman. Tetapi keamanan bukan satu-satunya perhatian, kita juga harus mempertimbangkan masalah etika dalam suatu jaringan. Nah, terakhir, mari kita lanjutkan ke materi etika jaringan. Sangat penting untuk menghormati kekayaan intelektual dan karya orang lain, seperti misalkan plagiarisme, yaitu menghindari penggunaan karya orang lain tanpa kredit yang tepat. Kemudian yang kedua, ada hak cipta, yaitu memahami hak hukum yang terkait dengan karya asli dan pastikan penggunaannya dengan benar. Nah, etika dalam networking atau jaringan sama pentingnya dengan pengetahuan teknis dalam jaringan. Nah, terakhir mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Singkatnya, memahami komunikasi, perangkat jaringan, jenis jaringan, keamanan, dan etika adalah dasar ilmu bagi siapa saja dalam mempelajari ilmu komputer. Topik-topik ini saling terkait dan penting untuk membangun dan memelihara jaringan yang efektif dan juga etis. Terima kasih telah bergabung dengan sesi ini, dan saya harap video ini dapat membantu Anda memahami materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.